Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Shadaqallahul azim. Kaum bapak dan kaum ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat karunia-Nya pada pagi hari ini Allah masih memilih kita sebagai orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah puasa, dan alhamdulillah barusan kita selesai melaksanakan sholat subuh, dan tidak hanya sekedar melaksanakan sholat subuh, tapi kita ikuti dengan sunnah Rasulullah, yakni kita laksanakan dengan berjamaah. Tiada lain harapan kita agar semua yang kita lakukan itu menjadikan Allah ridha kepada kita. Karena yang kita cari, yang kita tuntut adalah ridhanya Allah, bukan surganya Allah. Yang kita hindari adalah murkanya Allah, bukan neraka Allah. Dalam doa hampir tiap malam barangkali kita baca atau kita amini di bulan suci Ramadan ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ridhanya dulu, ya Allah kami mohon kepadamu ridhamu, wal jannah baru surga. Ridha dulu baru surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami juga berlindung kepadamu Allah dari murkamu, dan kami berlindung dari nerakamu. Jadi kita berlindung dari murkanya dulu. Karena bagaimanapun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selalu kita baca setelah kita selesai berzikir. Seperti tadi kita akan berzikir kalimah thayyibah, zikir nafi isbat, zikir tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang mengambil jalan dari bawah pusar, naik ke ubun-ubun, naik ke kanan, kemudian hunjam ke kalbu. Ada yang tidak seperti itu, dari kalbu ke kanan, dari kanan kembali ke kalbu. Itu terserah jalannya masing-masing sesuai dengan ilmu yang sudah kita miliki. Yang penting sudah sering saya sampaikan, tolong jangan salah pukul itu saja. Jangan salah hunjam. Kalau mau dia tarik dari bawah ke atas, kanan ke kiri, ke kalbu, silakan. Kalau dari kiri ke kanan kembali ke kiri, silakan. Asal jangan salah jatuh. Pas kalimat Allah jatuh ke kanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu terbalik namanya. Ya. Tapi tetap ke kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, bukan itu kajian kita. Setelah selesai kita zikir itu, selalu kita mengatakan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Itu yang kita ucapkan. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku, engkaulah yang ku maksud, dan keridhaanmu lah yang kutuntut, keridhaanmu lah yang kucari, keridhaanmu lah yang hendak ku gapai. Karena dengan Allah ridha, semuanya selesai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lihat ketika kita melakukan ibadat sholat, puasa dan lain sebagainya, semuanya niat kita tidak ada karena surga. Orang berhaji sekalipun padahal Rasulullah sudah mengatakan,
Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Surga balasannya. Tapi walaupun demikian, orang tidak akan melaksanakan ibadah haji sengaja aku berhaji karena ingin masuk surga. Tapi labbaik Allahumma hajja, ya Allah, kami penuhi panggilanmu melaksanakan ibadah haji. Nawaitul hajja wa haramtu bi lillah. Sengaja aku melaksanakan ibadah haji dan aku berihram untuk itu lillahi ta'ala, karena Allah semata. Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, juga karena Allah. Nawaitu saumadin adai fardhu syahri ramadhana haji sanati lillahi, karena Allah. Semuanya karena Allah, bukan karena surga. Kenapa begitu? Karena yang punya surga adalah Allah. Kita tidak mau masuk neraka, yang punya neraka adalah Allah. Kalau Allah sudah ridha, maka surga itu nggak susah bagi Allah memberikan kepada kita. Kalau Allah sudah ridha, Allah tentu tidak akan murka kepada kita, jemaah yang dimuliakan Allah. Karenanya ibadah yang kita lakukan tadi, kita berharap semoga Allah meridai kita dunia dan akhirat. Selawat dan salam kita sampaikan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan sahabat dan keluarga beliau sekalian. Jamaah yang dimuliakan Allah, keutamaan bulan Ramadan dan ibadah-ibadah saya kira mulai dari malam pertama sampai malam 16 itu sudah tiap malam, tiap pagi. Ya, tiap malam, tiap pagi disampaikan tentang kelebihan-kelebihan Ramadan itu. Bahkan barangkali sudah berulang-ulang. Karena antara ustadz satu dengan ustadz yang lain tidak koordinasi sehingga dikira ustadz yang malam sekian ini belum disampaikan. Rupanya sudah. Terkadang Bu, susahnya kami ini begitu. Aku bonen ku sampaikan masalah yang menghilangkan pahala puasa ketiku. Kepek bunyi kau kena sampaikan. Pati toleh ulang-ulang dah. Karena tidak ada judul yang disampaikan. Barangkali untuk kedepannya ini nggak ada salahnya di jadwal kultum, jadwal subuh tentukan saja apanya temanya. Malam pertama temanya ini, kedua ini, ketiga ini. Jadi sehingga tidak berulang-ulang yang disampaikan. Walaupun berulang-ulang itu bagus juga ya kan Ibu. Bagus, bukan dapat nggak bagus berulang-ulang. Cuma terkadang sebagian orang, enggak bunyi IP ya katanya. Ya. Baik jemaah sekalian, saya akan mencoba sedikit tentang masalah fikih ya. Karena memang pengajian di sini pun saya selalu membahas masalah fikih. Apa itu? Yakni zakat. Zakat. Ya. Zakat Bapak Ibu adalah merupakan rukun Islam yang tiga Ibu. Zakat rukun Islam yang ya gue punya. Kau bapak dia zakat rukun Islam yang keempat ya. Sepakat kita yang keempat. Ya sepakat kita yang keempat walaupun dalam hadis bukan yang keempat. Nah, dalam hadis yang ketiga dia, ya kan? Dalam hadis urutannya dia yang ketiga, ya kan? Apa itu hadisnya? Bunyal Islamu ala khamsin syahadata alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu dia. Islam itu dibangun, berarti itulah rukunnya atas 5 dasar kata Rasul. Yang pertama syahadat, mengucapkan 2 kalimah syahadat, 2 kalimah syahadat. Berarti 2 kalimatnya syahadat tauhid, syahadat Rasul. Mana itu syahadat tauhid? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena dia syahadat nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini kalau menyebut nama Muhammad pakai Sayyidina, kalau dalam syahadat tidak ada ulama yang membolehkan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadar Rasulullah. Nggak boleh karena syahadat. Langsung. Wa iqamis shalah.
Nah, yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga wa itaiz zakah, yakni mengeluarkan zakat. Dalam ayat Al-Qur'an pun salat dan zakat sering digandeng. Antara lain ayat yang barangkali sudah sering kita dengar atau mungkin sudah kita hafal pun. Ya kan? Aqimis sholata wa atuz zakah. Aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Enggak ada ayat dirikanlah salat, kerjakan puasa. Enggak, tapi habis salat zakat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang sangat singkat ini tidak mungkin semuanya kita bahas tentang zakat itu, tetapi kita lihat saja yang barangkali selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, perlu kita kaji ulang. Apa itu? Zakat ini sebagaimana kita ketahui terbagi kepada dua kan? Terbagi kepada dua. Pertama disebut dengan zakatul mal, yang kedua zakatul nafsi. Zakatul mal artinya zakat harta. Baru nanti harta itu dibagi lagi. Harta apa saja yang wajib dizakat dan harta apa saja yang tidak wajib dizakat. Harta yang wajib zakat pun terkadang bisa tidak wajib zakat. Sudah jelas jenis harta itu wajib zakat, tapi karena tidak memenuhi syarat akhirnya tak jadi. Nah. Yang kedua zakatun nafsi, zakat diri. Zakat diri kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diri kita ini kita zakat. Nah. Pun begitu. Saatnya nanti zakat itu wajib dan saatnya terkadang zakat itu menjadi tidak wajib Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dulu kita lihat, zakatun nafsi, zakat diri. Zakat diri kita yakni bagaimana kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah nggak banyak kok. Ya, sebagaimana sudah ditetapkan oleh para alim ulama kita tentang zakat fitrah itu, dan saya kira tidak perlu kita bahas lagi karena memang di sana ada perbedaan pendapat para ulama tentang masalah itu. Ulama mazhab saja pun berbeda tentang menentukan kadarnya, berapa jumlahnya, dan apa saja yang boleh dibayarkan terhadap zakat itu. Zakat fitrah, membersihkan diri kita. Kapan kewajiban itu? Jumhur ulama, artinya dari 4 mazhab itu, kalau jumhur berarti 3. Jumhur ulama kewajiban membayar zakat fitrah itu sejak terbenamnya matahari malam hari raya. Nah, kalau umpamanya kita katakan, ini contoh saja, kalau hari ini Sabtu ya, hari ini umpamanya kita terakhir Ramadannya, terakhir kita puasa hari ini, maka kapan kita wajib mengeluarkan zakat itu? Yakni nanti maghrib. Maghrib nanti, begitu udah masuk maghrib, serine berbuka puasa, bunyi deh, berbuka puasa, puasa terakhir. Bersamaan itu pula lah wajib zakat fitrah, wajib bayar zakat fitrah. Sampai kapan waktunya? Sampai imam melaksanakan sholat. Kalau sudah imam Allahu Akbar melaksanakan sholat id, habis waktu. Kalaupun dibayarnya setelah itu, maka itu tidak tergolong sebagai zakat fitrah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang merupakan sedekah seperti sedekah biasa saja. Nah, yang masalahnya kemudian di mana? Ini terkadang susah juga ini. Bapak-bapak kita sebagai pengurus zakat ini susahnya. Ini perlu kami sampaikan supaya masyarakat juga nanti menghindari waktu itu. Apa susahnya? Ya. Kita sudah sepakat biasanya kita bagikan zakat pada hari 27 atau 28. 27 atau 28.
Kita katakan kepada masyarakat hari 27 bayar. Udah dibayarnya sama kita. Maka tanggal 28 itu atau tanggal 27 kita bagikan. Selesai. Tanggal 29 Ramadan atau 30 Ramadan masih ada masyarakat yang mengantarkan. Boleh nggak? Ya boleh. Orang waktu wajibnya saja belum sampai, malam takbiran pun ia antarkan, wajib kita terima. Jangan nanti, udah lewat waktunya. Mana pula lewat? Wajibnya saja belum nyampe katanya kan? Bahaya kita. Masa kita terima? Malam hari raya dia datang, orang takbiran, bahkan bahasna. Enda zakatku Pak Imam, serahkan kami mustahakna. Oke, tunaikannya pada malam hari raya atau malam 30. Masalahnya kemudian, kapan kita bagikan itu? Kapan kita bagikan? Apa mampu kita membagikan malam takbiran itu? Apa mampu kita membagikan pagi sebelum sholat Id? Jawabannya tidak. Banyak kita bagikan terkadang habis sholat Id. Bahkan besoknya baru kita bagikan zakat yang belakangan itu. Masalahnya kemudian, siapa yang bertanggung jawab zakatnya belum sampai kepada mustahak? Apakah zakat yang keluarkan itu sah atau tidak? Dia sudah serahkan kepada amil. Zakat tadi baru dikatakan dia mengeluarkan zakat apabila ditunaikannya sebelum sholat. Makna ditunaikan itu diberikan kepada mustahak. Sudah sampai kepada mustahak zakat itu sebelum sholat. Itu nggak ada perbedaan pendapat ulama. Ya, orang tuh Ustaz, kalau sembahyang raya aku membagi ke zakat, maka dia punah ini. Kalau takbiran aku bagi ke zakat, kata amil. Maka menurut saya solusinya, tapi menurut saya ya beda barangkali. Kalau menurut saya solusinya, apabila amil tidak mampu lagi kira-kira membagikan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka sampaikan saja kepadanya, zakatmu ini sudah kami terima, tapi tolong kamu yang membagikan. Serahkan kepada mustahaknya. Selesai kita. Biar aja bagikannya. Kita tinggal catat aja. Silakan. Kepada siapa aku berikan? Isi agakmu pokoknya memenuhi syarat. Fakir miskin tahu tetanggamu pakai kemana? Selesai. Dia selesai, kita pun selesai, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya kepada kita masyarakat, ya sebaiknya memang ya kita patuhilah ya ketentuan dari panitia itu, kita bagikan, kita setorkan zakat itu sebelum masa wajib. Ya kan sebelum masa wajib namanya itu ya. Karena wajibnya mulai terbenam matahari. Sebelum wajib udah kita bayar. Karena memang zakat fitrah itu boleh kita bayar sejak awal Ramadan. 1 Ramadan sudah boleh kita bayar, apalagi kalau sudah ya puluhan atau belasan daripada bulan Ramadan itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zakat harta. Zakat harta ini yang ingin kami sampaikan sedikit. Ini kami pancing-pancing saja supaya kita juga baca-baca kitab ya, baca-baca buku. Ya. Apa itu? Ini sering ada pertanyaan, baik mungkin melalui telepon, melalui chattingan, beberapa hal tentang masalah zakat ini, zakat harta. Zakat harta ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 2 hal yang selalu ditanyakan. Pertama, wajibkah saya bayar zakat rumah saya? Ratusan juta loh. Mobil saya, kebun yang baru saya beli, tanah saya di mana-mana, di sana ada 1 tapak, di sana 2 tapak, di sini sekian tapak. Wajibkah saya zakat itu? Itu yang sering jadi pertanyaan. Ya menurut pendapat ulama yang saya baca, ini bukan pendapat saya karena memang saya nggak bisa berfatwa. Ya, karena kita
nggak memenuhi syarat, jauh sangat. Tapi dari pendapat para ulama madhab yang ilmu mereka tidak kita ragukan lagi, coba kita rangkum pendapat-pendapat mereka itu, bahwa harta yang apabila belum sampai nisab, belum sampai haulnya. Kalau nisab itu takarannya ya, hitungannya, jumlahnya. Kalau haul itu masanya atau 1 tahun. Zakat mal itu kan 1 tahun dulu terkumpul ya, 1 tahun terkumpul baru kita zakat. Apabila harta zakat itu sudah cukup, kira-kira kurang lebihnya seharga 30 mayam emas. Sekali begini emas mayam, Bu. Ibu-ibu kukizen kau bapak udah tahu nih. Sekali ibu 3 juta. Balik 3 juta kurang lebih ya. Enak dah angka pasen balik 3 juta. Sada mayam 3 kali 3 berarti siwah, berarti kira-kira siwah 10 juta. Kira-kira dengan dah pas. Kira-kira lebih siwah 10 juta. Hartana enggolot seharga ini. Ya, sudah ada seharga itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sudah sampai sesungguhnya, tapi belum sampai 1 tahun. Baru 6 bulan. Lalu terpikir dia, payah mang, dah kakap Honda aku sisa di gorapen. Honda yang satu itu udah payah, starternya pun gak hidup lagi. Terpaksalah ini beli satu lagi supaya memudahkan aku melaksanakan aktivitas, memudahkan saya melaksanakan ibadah. Tokoh mau giat sada Honda. Pada menokoh sinarih-narih mendena mang giat cituk tokoh nama Honda nandai harga 35 juta. Harga 30 sekali nang tadi kepengna. Tiga naik 65 naik kan, 65 juta naik keca tading kepengna. Setahun inaing keca kepengna. Wajibkah di zakat itu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sudah dibelikan ke kereta. Dihitungkah kereta itu? Tidak. Cuman Bapak Ibu ulama sepakat haram hukumnya membelikan barang apabila niatnya mengelak. Ngolak-ngolak setahun, asa ulang aku mencapkah, kita kok ke tanah setapak katena. Itu berdosa. Tapi dari zakatnya enggak. Ya kan? Bapak-bapak, ya kan? Umpama punya duit 500 juta. Simpan. 10 bulan gua kepeng dekah simpan. Ya kan? Pekat bak keluarga. Umpama payah bang dah toko kiten. Enggo mo lako kaya tandang piagak payah. Musim udan. Enggo bang tetua dah toko kiten. Mohon daman emang kuat. Aci kita tokoh motoh tasada. Mak gak si mahal lah si harga 200 sih. Si harga 300 sih. Njak kepeng dapay na. Mau kepeng tabungan ti. Tokoh kena mimotoh. Harga 250 juta. Tading 250. Wajib deng zakat 250 Wajib deng apabila soh secara tahun. Dihitungkah mobil yang sudah dibelikannya? Secara fikih tidak dihitung karena sudah dibendakan. Selama barang itu tidak termasuk diperjualbelikan. Nah, tapi pada barang si tokoh ini masuk jual beli, maka itu diwajibkan zakat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila sudah sampai haul, nisab sudah sampai, haul sudah sampai setahun juga. Enggak usah setahun, waren segen tokoh kena di Honda. Abayah. Karena sudah sampai kewajiban itu Bapak Ibu yang dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya barang yang sudah dibelikan. Ini sering jadi pertanyaan seperti itu. Kemudian yang kedua, ada juga yang menjadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, tapi saya kira kita sudah tahu semuanya. Bolehkah zakat itu kita berikan kepada anak yatim? Anak yatim. Atas nama anak yatimnya tidak boleh. Kan gitu Pak ya? Kamu bagi guru. Atas nama anak yatimnya, anak yatim deh, kuberi zakat kan? Jadi. Tapi bisa keyakinan atas nama apabila ia termasuk fakir, miskin, dan seterusnya. Siwaluhi. Tapi bantakan umumnya si dua yang paling kalahin, yang paling selalu kita perhatikan, fakir, miskin. Dah dosi ibu pakai mbak miskin, penyebutan dah dosi fakir miskin. Dosi lain fakir, lain miskin. Tadi pana fakir lebih parah daripada miskin. Apa itu fakir? Fakir adalah orang yang berusaha mencari mangia tetapi tidak dapat setengah atau tidak dapat 50% dari kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok atau kebutuhan silebani. Kita katakan dulu umpamanya kebutuhan primer dia 1 bulannya 3 juta umpama. Itu wajib, nggak boleh nggak? Wajib ada 3 juta. Ternyata penghasilannya nggak sampai 1.500.000. Dapat 1 juta, 1,2, kadang di bawah 1 juta. Itu kan tidak sampai 50%. Itu namanya orang fakir. Miskin naik sedikit grade-nya, naik sedikit levelnya. Yakni nggak terpenuhinya 3 juta,